Halo, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKI Kanan Prumnas 4. Pagi hari ini Kakak Kristo menyapa adik-adik Sekolah Minggu dimanapun berada. Selamat memasuki Minggu Sengsara yang kedua. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam Sekolah Minggu Online kita harus memuji dan memuliakan Tuhan seperti kita layaknya Sekolah Minggu tatap muka. Nah, untuk itu mengawali Sekolah Minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh menghirup nafas hidup yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Dan saat ini kami hendak memulai dengan ibadah Sekolah Minggu kami. Kiranya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak lama-lama lagi, mari kita menyanyi memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, yaitu Yesus di dalam rumahku. Nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita tetap memuji Tuhan dengan pujian yang kedua. Mari kita nyanyi segala puji syukur. Nyanyikan lagu ini dengan semangat dan penuh sukacita. Ingat, nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Masih semangat? Masih. Kalau gitu kita menyanyi memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya.
ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semuanya berdiri, kita memuji Tuhan dengan menggerakkan badan kita dengan lagu pujian yang pertama, Saya Bukan Pasukan Berjalan, atau biasanya kita kenal dengan Laskar Kristus. Nyanyikan semangat ini seperti seorang tentara yang hendak masuk berperang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, maju jalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, pujian berikutnya, mari kita nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Nyanyikan lagu ini seolah-olah kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan masih bangunkan kita dan kita masih lihat matahari yang bersinar terang buat hidup kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kakak Kristo harap kalian masih semangat untuk menggerakkan badan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang berikutnya, tangan kanan, tangan kiri. Oke, nyanyikan lagu ini dengan semangat dan penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Oke, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun ke depan dihentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah dipersilakan duduk kembali. Ini kita akan masuk dalam pemberian persembahan sebagai respon atau rasa ucap syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Informasi untuk adik-adik, persembahan yang nantinya sudah terkumpul, adik-adik boleh serahkan ke guru sekolah minggu atau kakak pengasuh yang terdekat dengan rumah adik-adik. Nah, mengiringi jalannya persembahan, kita menyanyi lagu yang berkata mendidih di hati. Kita nyanyikan mendidih di hati sambil kita memberi persembahan. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku.
Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah memuji Tuhan, menyanyi, bersorak, menggerakkan badan kita. Bahkan kita telah memberikan persembahan sebagai respon syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Nah, untuk itu mari kita siapkan diri kita juga. Kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, kami boleh menyanyi, memuji, bahkan menggerakkan tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima segala pujian yang kami naikkan di pagi hari ini. Bahkan kami telah memberikan persembahan sebagai respon syukur kami atas kebaikan Tuhan. Yang persembahan ini digunakan untuk pelayanan nama-Mu, perluasan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, sesaat lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami mengerti dan melakukan firman ini agar banyak jiwa diselamatkan dan semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan berkata-kata, urapilah dia seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan Kak Opo ucapkan salam sehat untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Kakak Opo. Di pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau begitu sudah siap kah belum? Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, mari buka di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-35. Jika sudah mendapatkannya, kita akan baca sama-sama. Dengan judul perikop, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan bacaan yang kedua di Roma 12 ayatnya yang ke-13. Kita baca Roma 12 ayatnya yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini sebelum Kakak Opo menjelaskan sedikit cerita firman Tuhan, adik-adik pernah melihat gambar di bawah ini. Pernah lihat? Pernah melihat orang yang kesusahan, yang berusaha untuk mencari makan, seperti memungut barang-barang bekas untuk menjual, berusaha meminta untuk mendapatkan makanan. Terus apa lagi? Tempat tidurnya di mana? Biasa juga di pinggir jalan, di depan kios, ataupun juga di bawah jembatan. Nah, di kejadian gambar ini, pasti adik-adik pernah ketemu. Bukan hanya gambar yang ada di bawah ini, tetapi adik-adik juga bisa pernah melihat orang yang kesusahan, yang tidak memiliki penglihatan yang baik, berusaha untuk menjual apapun supaya mereka mendapat makanan. Nah, sama halnya juga di pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ini. Pada ayat 35 ini ceritanya seperti ini. Ketika Paulus ingin berpisah dengan para jemaat di Efesus serta dengan orang-orang di Miletus di Efesus di sana, Paulus dia berkhotbah atau dia bercerita sedikit tentang firman Tuhan, yang dimana di ayat 35 ini untuk menjelaskan tentang saling membantu, saling menolong, saling apalagi memberi yang apa yang dimiliki kita lebih untuk membagikan kepada sesama. Nah, itu cerita singkatnya pada perpisahan Paulus dengan jemaat-jemaat di Efesus. Ketika Paulus bercerita, memberitakan firman Tuhan, mereka menyadari bahwasanya mereka harus melakukannya.
Nah, di pagi hari ini adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah yang kita perlu pelajari firman Tuhan dari cerita di Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 35 adalah kita harus menjadi anak-anak yang saling memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kalau kita melihat orang-orang, teman-teman kita berkekurangan, apa yang kita punya lebih boleh kita bagikan. Seperti gambar yang Kakak Opo tampilkan ini di atas. Ya, kalau di sekolah, misalkan ada teman-teman kita punya pensil warna satu patah dan kita punya ada lebih, berarti kita harus meminjamkannya. Ketika juga kita melihat adik-adik atau teman-teman kita yang berkekurangan, terus kita punya ada cemilan yang lebih, berarti kita pun juga harus membagikannya. Terus apa lagi? Bukan hanya apa yang kita miliki lebih baru kita bagikan, tetapi mensupport atau mendukung teman juga itu bagian dari hal untuk membantu, hal untuk menolong. Seperti gambar yang di atas juga ada yang temannya sedih. Berarti kita harus kasih hibur dia, kasih semangat dia. Kalau misalkan ada teman-teman yang membutuhkan sekali, kalau memang kita punya lebih, kita harus kasih. Tetapi bukan hanya kasih dalam bentuk benda. Jika kita juga masih belum memiliki lebih untuk memberi kepada orang lain, maka kita pun juga harus mendoakan. Salah satu cara juga untuk menolong orang lain. Supaya Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan akan menolong juga. Supaya seperti gambar di atas ini, Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak yang mengikuti kehendak atau yang mengikuti keinginan Tuhan. Salah satunya memberi. Nah, di pagi hari ini demikian firman Tuhan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan melengkapi firman Tuhan untuk kita semua belajar untuk memberi apa yang kita punya lebih kepada sesama. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar. Sekarang Kakak Opo mau ajak kita untuk menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Sama-sama. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar, kita sudah memuji Tuhan lagi. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau masih bersama-sama dengan kami. Engkau masih duduk bersama-sama dengan kami pun untuk belajar akan firman-Mu.
Berilah kami terus hikmat untuk mengerti, merenungkan serta memperlakukannya firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berperkara, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, kami juga pertaruhkan pendidikan kami semuanya. Tuhan Yesus juga berikan hikmat, kebijakan, kepintaran bagi kami semua untuk dapat bisa mengerti akan pelajaran-pelajaran, dan kami pun juga bisa menggapai cita-cita yang di dalam pendidikan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami pertaruhkan semuanya keadaan situasi kami ini. Kami percaya Tuhan Yesus mampu menyertai, mampu menolong, mampu memberikan yang terbaik bagi kami semua dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sekolah minggu kita, tapi Kakak Kristo akan tetap terus mengingatkan kalian semua di rumah untuk tetap terus mengikuti sekolah minggu online di YouTube channel Multimedia GKI Kanan Purnas 4, tetapi juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang sedang berlaku, yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita masih dalam sekolah minggu online. Untuk sekolah minggu tatap muka, nanti kita akan menunggu info selanjutnya. Untuk itu tetap ikuti sekolah minggu online, karena di setiap akhir ibadah tentunya ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan. Oke? Nah, Kak Kristo di sini mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sampai jumpa.